Seringkali kita berpikir tentang diri kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Tuhan punya pandangan yang benar tentang diri kita sebenarnya. Tuhan gak pernah salah memandang kita. Tuhan punya sudut pandang yang benar tentang diri kita. Saya ulang sekali lagi. Tuhan punya sudut pandang yang benar tentang hidup saudara. Karena itu penting untuk kita mencari tahu. Bukan hanya pendapat dari orang lain sendiri. Tetapi kita perlu cari tahu apa yang Tuhan pikirkan tentang diri kita. Di mana saudara bisa menemukan pemikiran Tuhan, hati Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau saudara gak pernah berlutut, datang berdoa setiap hari kepada Tuhan. Saudara gak pernah baca firman Tuhan. Saudara gak pernah berkumpul kepada orang-orang percaya lainnya. Apa kabar semua? Sebelum duduk, boleh bersama-sama saya bisa katakan, wow, wow, wow. Yes, Tuhan kita wow. Yesus kita adalah Yesus yang wow. Amin. Apakah saudara bergairah hari ini? Senang sekali melihat saudara semua hari ini. Dan izinkan saya menyapa bagi saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah minggu ini. Dan juga buat saudara yang menyaksikan tayangan ini secara online. Selamat datang di GKS Balikpapan. Bagi kami GKS adalah rumah di mana kita bersama-sama dimuridkan. Rumah di mana kita bersama-sama diperlengkapi. Rumah di mana kita bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus Yesus. GKS Balikpapan seperti biasa mari kita siapkan catatan kita dan saya berdoa. Hari ini Roh Kudus melawat setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Dan saya berdoa benih kebenaran firman Tuhan itu tinggal berdiam di dalam hati dan pikiran setiap kita. Sampai akhirnya benih itu meresap ke dalam pikiran kita. Sehingga perjalanan hidup kekristenan kita bukan perjalanan kekristenan yang biasa-biasa saja. Tetapi perjalanan kekristenan yang menghasilkan buah-buah yang baik dari pertobatan setiap kita. Baik, GKS Balikpapan, ingatkah kita hari ini kita sedang berada dalam satu momen kita memperingati hari raya penting sekali bagi umat Tuhan, yaitu hari raya Pentakosta. Pentakosta bukan hanya milik gereja tertentu yang beraliran Pentakosta. Inilah adalah hari raya yang penting bagi semua umat Tuhan. Kita ingat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bagaimana Roh Kudus turun atas jemaat mula-mula. Dan mereka mulai dalam bahasa asing. Mereka mulai menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Petrus pada waktu itu berdiri, dia berkhotbah. Satu kali Petrus berkhotbah, 3.000 umat Tuhan mengalami pertobatan. Wow, keren sekali.
Dari situ saya melihat dan saya merenungkan bahwa Tuhan, aku mau mengalami seperti itu Tuhan. Yes, aku mau Tuhan mengalami seperti itu. Dan waktu saya merenungkan itu, Tuhan berkata begini, bukan karena Petrus yang hebat, bukan karena Petrus yang punya keahlian di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja melalui Petrus. Roh Kudus itulah yang membuat setiap umat Tuhan mengalami pertobatan. Hari ini saya berdoa, bukan karena saya yang pandai menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan pengetahuan saya. Bukan karena saya punya skill dengan bahasa-bahasa yang baik untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Tetapi saya berdoa, Roh Kudus yang sama pada saat Roh Kudus menjamah Petrus, Roh Kudus yang sama menjamah setiap kita hari ini. Amin. Saya berdoa setiap jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru. Setiap kita hari datang beribadah tidak mengalami ibadah yang biasa-biasa saja. Izinkan saya hari ini memulai khotbah sharing dengan sebuah pernyataan. Ketika saya menyampaikan sesuatu kata dan ditampilkan pada LED, layar LED, saya berharap saudara menjawab dengan secepat mungkin, seperdetik mungkin, 3 kata apa yang ada dalam pikiran saudara. Waktu saya menampilkan kata gereja, wow, keluarga, rumah, terima kasih. Saya sudah melihat jawaban saudara dan mendengar jawaban saudara. Mendengar kata gereja. Ketika kita berbicara tentang kata gereja, saya meyakini mungkin ada banyak orang akan berpikir gereja itu bangunan. Mungkin ada orang berpikir bahwa gereja itu adalah perkumpulan orang-orang Kristen. Atau gereja itu adalah organisasi. Atau bahkan mungkin orang berpikir gereja itu adalah sumber masalah. Tahukah saudara apa yang kita pikirkan tentang diri kita itu berbeda dengan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Dan apa yang kita pikirkan tentang diri kita seringkali juga berbeda tentang apa yang seharusnya kita pikirkan tentang diri kita. Pernahkah saudara bercermin di rumah, ketika saudara melihat cermin, saudara mulai bersisir, saudara mulai pakai pomade, merapikan rambut saudara, saudara mulai lihat wajah saudara. Dan ketika saudara sedang bercermin, saudara sedang merapikan wajah saudara. Tanpa saudara sadari, ada seseorang di samping saudara atau belakang saudara sedang memotret saudara. Dan waktu saudara melihat foto itu, saudara berkata bahwa, loh, kok rambutku tadi udah rapi, di sini kok belum rapi? Loh, kok tadi senyumku udah bagus, kok di sini kelihatannya nggak bagus? Satu kali kami sedang foto, ini berulang kali gembala kita menyampaikan akan hal ini, saya boleh jujur bahwa seringkali saya kalau foto itu tegang gitu, saya merasa saya udah relax gitu ya. Itu sungguh menyiksa saya serius. Dan saya lihat hasilnya benar bahwa saya sedang tegang. Dalam hati saya berpikir bahwa lebih baik saya jadi WL menggantikan Pastor Andri daripada saya. Wow. Demikian pula apa yang kita pikirkan tentang diri kita bisa jadi kita merasa kita ini udah baik. Kita ini sudah rohani banget. Setiap minggu gereja, komsel gak pernah lepas, pemuritan gak pernah lepas. Kita pikir kita ini udah baik gitu loh. Atau justru kita merasa kita ini gak berguna. Tahukah saudara, orang lain bisa melihat kita berbeda. Ada yang melihat kita sebagai inspirasi hidup mereka. Ada juga yang mungkin melihat kita sebagai orang yang belum dewasa rohani. Dan
saya mau tekankan ada hal yang lebih penting buat kita untuk ketahui. Seringkali kita berpikir tentang diri kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Tuhan punya pandangan yang benar tentang diri kita sebenarnya. Tuhan gak pernah salah memandang kita. Tuhan punya sudut pandang yang benar tentang diri kita. Saya ulang sekali lagi. Tuhan punya sudut pandang yang benar tentang hidup saudara. Karena itu penting untuk kita mencari tahu. Bukan hanya pendapat dari orang lain sendiri. Tetapi kita perlu cari tahu apa yang Tuhan pikirkan tentang diri kita. Di mana saudara bisa menemukan pemikiran Tuhan, hati Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau saudara nggak pernah berlutut, datang berdoa setiap hari kepada Tuhan. Saudara nggak pernah baca firman Tuhan. Saudara nggak pernah berkumpul kepada orang-orang percaya lainnya. Kalau kita melihat dengan apa yang Tuhan ubah dari hidup Paulus, saya ulangi lagi, dari hidup Petrus. Yang awalnya dia hanyalah seorang nelayan biasa, dipandang rendah oleh orang-orang sekitar mereka. Dipandang hidupnya penuh dengan kegagalan. Tapi Yesus memanggil dia. Yesus punya sudut pandang yang benar tentang Petrus. Yesus membawa Petrus menjadi penjala manusia. Dan Petrus menjadi batu karang gereja. Jadi kita harus memikirkan gereja dengan benar. Katakan bersama saya, pikirkan gereja dengan benar. Tapi seringkali kita memikirkan konsep yang tidak benar. Dan orang lain memandang gereja juga semacam itu. Saya ingat ketika saya katakan ke beberapa orang, apa yang saudara pikirkan tentang pendeta? Hamba Tuhan. Ada yang bilang bahwa pendeta pengkhotbah. Ada yang bilang bahwa pendeta kaya. Ada yang bilang pendeta susahnya minta ampun. Pendeta penuh perjuangan dan lain-lain dan seterusnya. Berarti apa yang saya pahami tentang pendeta, itu berbeda dengan apa yang orang pahami tentang pendeta. Atau juga ketika saya memahami tentang gereja, orang lain memahami gereja yang berbeda. Dan dunia memahami gereja yang berbeda. Nah, gereja itu sebenarnya apa sih? Gereja itu orang atau bangunan? Gereja itu organisme atau organisasi? Apa sih sebetulnya gereja itu? Orang atau bangunan? Pertanyaan saya, kalau ada bangunan, bentuk gereja pada umumnya adalah kerucut, di depannya ada salib, lalu di dalamnya nggak ada orang. Apakah itu tetap disebut gereja? Halo? Dan sebaliknya, kalau kita berpikir bahwa kita berkumpul di dalam satu tempat bioskop yang begitu besar, di dalamnya ada orang-orang percaya lagi memuji, menyembah Tuhan, berdoa, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, apakah itu disebut gereja? Gereja itu bukan bangunan. Tapi gereja itu adalah orang-orang percaya. Kita ini adalah gereja. Bukan tembok kanan kiri kita ini. Bukan mimbar ini. Bukan kursi. Tetapi kita adalah gereja. Kita yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Kita adalah gereja.
Kita adalah anak Allah. Kita adalah tubuh Kristus. Dan sebaliknya, jika gereja hanya dipandang sebagai organisasi, maka yang di pikiran kita hanya struktur, jadwal, aturan, program. Itu sebabnya nggak heran. Ada banyak orang Kristen datang ketika dia melihat jadwal hari Minggu saya harus ke gereja. Hanya sebatas itu. Makanya nggak heran ada banyak orang Kristen yang melayani dalam Tuhan. Dia melihat gereja bahwa kalau saya ada list terjadwal di situ baru saya melayani. Nggak ada situ, oh jangan ganggu hidup saya. Apakah kita melihat gereja seperti itu? Gereja itu organisasi atau organisme? Organisme itu berarti kita ini adalah kumpulan orang-orang yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dan kita ini terhubung bersama-sama. Tetapi kalau organisasi itu fokusnya pada institusi. Pada nama dari institusi itu tersendiri. Mana yang mau kita tekankan hari-hari ini tentang gereja? Orang atau bangunan? Organisme atau organisasi? Dan inilah pertanyaan yang harus kita jawab hari ini. Dan tentu saja masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang gereja. Dan hari ini, apa kaitannya gereja dengan Pentakosta? Nah hari ini kita coba memulai dari satu firman Tuhan. Dengan cepat saja saya menjelaskan bahwa apa itu gereja. Firman Tuhan berkata, kita sama-sama baca, boleh ya? Dengan hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kepada jemaat di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka kita. Dalam bagian surat Rasul Paulus ini, kita melihat setiap kata itu sesuatu yang sangat penting. Dan kita percaya setiap kata yang ditulis dalam firman Tuhan itu penting. Yang setuju dengan saya katakan yes. Nah, apa persoalan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus? Saya membaca dan saya melihat ada banyak persoalan yang mereka hadapi. Saya sebut 2 aja persoalan yang mereka hadapi. Kesombongan dan perpecahan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 8 ayat 1. Firman Tuhan berkata, tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian. Membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kamu memang punya pengetahuan. Kamu bagus punya pengetahuan semacam itu. Tetapi tanpa kasih, pengetahuan itu akan membuat orang lain tersandung. Tanpa kasih akan membuat gereja menjadi perpecahan. Kalau kita baca semuanya, kita temukan. Paulus menemukan, mereka itu punya kubu-kubu. Ada yang favoritnya Paulus, ada yang favoritnya Apolos. Ada yang favoritnya Kefas. Mereka punya golongan-golongan. Saya berharap di GKS nggak punya golongan-golongan ya. Kita punya grup head gitu ya. Saya golongannya grup head ini, saya golongan grup head ini. Halo? Dan hari ini kita akan melihat nanti secara bersama-sama jemaat di Korintus itu bukan cuma sombong internal, mereka juga sombong eksternal. Songong namanya ini. Dalam surat ini Petrus menekankan tentang kesatuan. 1 Korintus 1 tadi jelas Rasul Paulus sedang menekankan kesatuan di dalam gereja Korintus. Firman Tuhan setiap minggu disampaikan itu sedang menyatakan gereja harus bersatu.
Siapa gereja? Saya dan saudara. Gereja harus bersatu. Bersatu untuk ngapain? Bangun gereja ini supaya lebih besar. No. Jalankan amanat agung. Saudara boleh catat ini. Ketika kita tahu identitas kita, maka kita seharusnya tahu apa yang harus kita lakukan. Melalui surat Paulus kepada jemaat di Korintus sedang mengingatkan kepada siapa identitas mereka di dalam Tuhan. GKS Balikpapan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Karena ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu siapa identitas kita mengerti dan tahu apa yang harus kita lakukan. Saya ulang sekali lagi, waktu kita tahu siapa kita di dalam Kristus, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam gereja, di dalam dunia ini. Saudara boleh catat ini, identitas menentukan apa yang kita lakukan. Dan ini penting sekali saudara, identitas kita itu menentukan bagaimana kita bertindak. Saya kasih contoh. Saya sebagai hamba Tuhan, dan seringkali orang-orang menyebut hamba Tuhan itu adalah seorang pelayan Tuhan yang ramah, yang baik. Ya, saya setuju dengan itu. Sungguh sangat setuju. Nah persoalannya adalah, terkadang keterbatasan kita mau ramah sama semua orang itu karena kita nggak kenal semua orang. Dan ini seringkali menyiksa saya ketika saya berjalan di dalam mall. Karena doktrin itu ada di dalam pikiran ini bahwa hamba Tuhan harus baik sama semua orang, hamba Tuhan harus ramah sama semua orang. Menyiksa saya waktu saya berjalan di mall. Saya berjalan, saya senyum gini sama orang. Orang pikir saya apa gitu ya. Tapi satu kali saya nggak melakukan itu gitu loh. Saya jalan, saya biasa aja. Dan waktu itu lewat, tiba-tiba hari berikutnya ada yang ketemu saya, dia bilang, wah sombong banget. Mentang-mentang udah jadi pelayan Tuhan. Nggak negur-negur. Itu serius, itu menyakitkan loh itu. Terluka loh di dalam itu yang tidak terlihat gitu loh. Waktu dia bilang begitu, akhirnya saya coba berubah lagi. Saya melakukan lagi. Di mall saya senyum, jalan gitu senyum. Saya lihat orang gitu ya. Saya lihat, dia senyum sama saya gitu ya. Ternyata begitu saya deketin dia menyingkir dan dia, hey gitu ya, sama orang lain. Saya lihat, oh orang lain dia senyum gitu ya. Satu kali lagi kejadian di mall gitu ya. Karena saya nih belajar untuk menjadi pribadi seorang hamba Tuhan yang baik untuk jemaat Tuhan. Di mall ada orang yang, hey, saya refleks dong. Saya nggak mau nanti dibilang sombong lagi. Itu melukai saya waktu perkataan itu muncul gitu loh. Akhirnya saya bilang, hey juga. Begitu saya diam, saya dengar suara kecil sayu-sayu di belakang. Bilang, hey. Waktu saya noleh, dia ada hey di belakang sama orang lain. Identitas menentukan respon kita, tindakan kita. Sampai di situ, saya berhenti. Saya nggak mau pakai embel-embel hamba Tuhan, hamba Tuhan, hamba Tuhan. Saya adalah boy Wahyu. Calon WL. Saudara boleh catat ini. Saat kita mengerti siapa identitas kita di dalam Kristus, kita akan mengerti bagaimana kita bertindak. Ya kalau kita nggak bisa responin orang ya, jemaat Tuhan, di sini ada banyak para pastor. Mewakili para pastor, saya minta maaf duluan buat saudara. Kita juga manusia, kadang-kadang kita nggak fokus gitu loh, lihat. Hari ini kita masuk kepada topik
pemberitaan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Saya beri judul, apakah gereja itu? Yang pertama, gereja adalah orang, bukan bangunan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu mereka dan Tuhan kita. Dalam ayat ini Paulus menyapa jemaat Allah di Korintus. Yang menarik buat saya dari ayat ini adalah dipakai dengan kata jemaat. Di sini menurut saya ini kata yang paling tepat untuk menggunakan kata gereja. Karena kalau pakai kata gereja, itu bisa, orang lain bisa mengasosiasikan bahwa gereja itu adalah gedung. Gereja itu adalah tempat. Tetapi di sini dikatakan bahwa jemaat, dan ditekankan lagi oleh Paulus di sini adalah jemaat Allah. Artinya kumpulan orang percaya kepada Kristus. Dalam kata Yunani digunakan dalam ayat ini adalah eklesia, yang secara harafiah berarti kumpulan orang. Dalam konteks perjanjian baru, kata ini digunakan untuk menyebut komunitas orang percaya, bukan bangunan atau organisasi, melainkan orang-orang percaya kepada Kristus. Jadi ketika Paulus menyebut jemaat Allah, dia tidak hanya berbicara tentang sekumpulan orang, tetapi dia berbicara tentang orang-orang milik Allah. Jemaat milik Allah. Kenapa ditekankan jemaat milik Allah? Karena tidak semua eklesia itu secara otomatis berarti komunitas orang Kristen. Karena itu Paulus menekankan jemaat Allah. Kepada jemaat Allah di Korintus. Mengapa penekanan itu penting? Di jemaat Korintus sedang terjadi perpecahan. Itu sebabnya dia menekankan itu. Karena Paulus tahu, ada yang berkata bahwa golongan punya golongan, aku pengikut Paulus, aku pengikut Apolos, aku pengikut Kefas. Mereka mulai membentuk kelompok-kelompok seolah-olah gereja ini milik orang tertentu. Itu sebabnya Paulus menekankan jemaat Allah. Nah kalau kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 21, firman Tuhan berkata gini. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, baik Apolos maupun Kefas. Baik dunia hidup maupun mati. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Kristus adalah milik Allah. Paulus ingin mengingatkan kepada mereka, hei jemaat di Korintus, jangan sombong karena kamu tuh punya pengetahuan yang luar biasa. Sehingga jangan terjadi bentuk kelompok-kelompok tertentu. Ingat ya, kamu ini miliknya Paulus. Paulus ingat, kamu ini miliknya Apolos. Apolos ingat, kamu ini miliknya Kefas. Dan semua itu miliknya kamu. Dan ingat, Kristus itu, kamu itu miliknya Kristus. Dan Kristus itu miliknya Allah. GKS Balikpapan, kita sedang merapikan struktur beberapa bulan yang lalu. Ada perubahan struktur yang besar dalam gereja ini. Kita nggak mau struktur itu menjadi organisasi yang berkata bahwa ini milikku, nggak bisa diganggu gugat. Ini milik A, nggak bisa diganggu gugat. Gereja ini milik Kristus. Kristus milik kita yang percaya kepada Dia. Katakan amin. Tidak peduli kita ini adalah perintis gereja ini. Tidak peduli ada korban yang begitu besar.
tetesan air mata atas rumah ini. Tapi ingat, gereja ini gak pernah jadi milik kita. Karena gereja ini miliknya Allah. Yang setuju bisa katakan amin. Minggu depan kita anniversary yang ke-14 tahun. Perayaan anniversary yang ke-14 tahun itu bukan dirayakan hanya seorang perintis dari gereja ini dan leader-leader dari gereja ini. Perayaan itu dirayakan oleh semua, siapa? Saudara dan saya. Kenapa? Karena gereja ini milik saudara dan saya. Sukacitanya yang dirasakan gereja ini adalah milik saudara dan saya. Apa yang menjadi kerinduan dalam rumah ini adalah milik saudara dan saya. Amin. Yang kedua, apa itu gereja? Apakah gereja itu? Gereja adalah mereka yang dikuduskan. Kepada jemaat di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Dalam 1 Korintus, konteks ini Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, yaitu kepada mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Maksudnya apa sih dikuduskan dalam Yesus Kristus? Dalam bahasa teologinya artinya pengudusan secara posisi. Saudara dan saya yang tadinya berdosa, ketika saudara dan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya diposisikan dari seorang berdosa menjadi kudus. Pengudusan secara posisi itu bukan karena kita saleh, kita sempurna, bukan karena itu. Pengudusan secara posisi itu karena kita dipersatukan dengan Kristus melalui apa? Melalui percaya kita kepada Kristus. Status kita sebagai manusia lama mati. Dan hidup kita sebagai manusia yang baru. Diposisikan. Sudah berubah. Dari seorang yang berdosa menjadi kudus di hadapan Bapa. Kita diposisikan. Melalui pengorbanan Kristus. Mati di kayu salib. Kita diposisikan. Kita nggak pakai usaha kita. Nggak pakai kerja keras kita. Hanya dengan kita percaya Yesus mati di kayu salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus saya. Kita dikuduskan. Ibrani 10 ayat 10 berkata, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Apa artinya? Ini berarti bahwa pengudusan kita itu tidak bergantung seberapa baik kita. Tapi pada pengorbanan Kristus yang sempurna, mati di kayu salib, satu kali untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ini adalah ayat yang sangat menguatkan saya secara pribadi. Di dalam perjalanan iman saya mengalami jatuh bangun. Ada masa-masa di mana saya merasa bahwa saya gagal. Saya nggak layak. Saya hancur. Saya berdosa. Bahkan saya berpikir bahwa kayaknya saya nggak layak jadi orang Kristen gitu loh. Untuk jadi orang Kristen kayak saya nggak layak gitu loh. Saya berdosa banget. Tapi ayat ini menjadi ayat yang menguatkan saya. Di tengah kegagalan saya. Di tengah keterpurukannya saya. Di tengah keberdosaannya saya. Ayat ini menjadi ayat rema saya. Di mana ayat ini menguatkan saya. Menyadarkan bahwa identitasmu adalah anak yang telah dikuduskan oleh Bapa. Bukan karena hasil perbuatanmu. Bukan karena kesalehanmu. Tapi karena karya Yesus melalui persembahan tubuh Kristus di kayu salib. Pernah saya sendiri menangis di hadapan Tuhan. Saya berkata bahwa Tuhan, saya nggak layak loh jadi hamba Tuhan ini. Saya nggak layak loh Tuhan.
Ada orang yang lebih layak saya rasa Tuhan. Tapi ayat ini menguatkan saya. Dan saya berkata bahwa aku mau tetap percaya, aku mau tetap berserah, aku mau tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Kalaupun di tengah jalan ada sesuatu gejolak ombak ya Tuhan, bela aku Tuhan. Karena aku gak mau, jangan sampai Engkau menempatkan tapi aku harus bersusah payah gitu. Bela aku Tuhan. Itulah menjadi kekuatan aku. Dan saya berdoa, setiap kita hari ini tidak peduli seberapa berdosanya kita. Setiap kali kita mengingat dan datang kepada Tuhan, kita berkata kepada Tuhan, aku adalah orang yang berdosa Tuhan. Aku mengakui, aku adalah orang yang berdosa. Datang dengan kerendahan hati kita. Maka disitulah saya meyakini bahwa Tuhan sediakan pengampunan bagi kita. Ini berbicara tentang pengudusan. Hari ini, di dalam Kristus, kita semua adalah orang-orang kudus. Orang-orang yang dikuduskan. Kalau boleh saya mengatakan begini, gereja itu bukan kumpulan orang-orang yang merasa dirinya lebih tinggi rohani dibandingkan orang lain. Hanya karena kita rajin ke gereja, kita sering ke gereja, kita melihat gereja itu adalah kumpulan orang yang punya kerohanian yang lebih tinggi daripada kita. Hari-hari ini kita sering melihat atau mendengar bahwa orang yang dianggap rohani itu adalah mereka yang kelihatannya luar biasa. Katanya sering ketemu malaikat. Katanya sering mendengar suara Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus belum bilang apa-apa, dia sudah bilang, aku udah tahu Roh Kudus apa yang menjadi isi hatimu. Keren. Kalau kita melihat orang seperti itu keren banget ya. Hebat banget ya. Nah saudara, saya tidak mengatakan bahwa pengalaman rohani itu berjalan bersama Roh Kudus itu tidak mungkin terjadi. Saya nggak mengatakan itu. Dan saya nggak mengeremehkan pekerjaan Roh Kudus. Justru saya percaya kepada Roh Kudus. Tapi Roh Kudus yang saya yakini itu bukan Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang saya yakini adalah Roh Kudus yang bekerja selaras dengan apa yang firman Tuhan katakan. Roh Kudus yang bekerja dalam kita itu bukanlah Roh Kudus yang bertentangan dengan firman Tuhan. Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita itu bukan Roh Kudus yang memuliakan diri kita. Di mana kita mencari pengakuan. Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, itulah Roh Kudus yang menuntun kita memuliakan Bapa kita di sorga. Dialah Roh Kudus yang menolong kita. Jadi saya meyakini ukuran kerohanian itu bukan seberapa sering kita datang ke gereja. Merasa paling rohani di antara orang lain. Tetapi apakah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan? Apakah setiap hari kita datang say hello sama Tuhan? Good morning. Bapa, selamat pagi Bapa. Apakah kita setiap hari melakukan itu? Apakah kita setiap hari duduk merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan? Dan apakah hidup kita terhubung dengan orang-orang percaya lainnya? Roh Kudus itu menuntun kehidupan kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Roh Kudus tidak membawa kita jauh dari pertemuan orang-orang percaya lainnya. GKS Balikpapan, saudara boleh catat ini. Gereja bukanlah kumpulan orang-orang yang merasa dirinya lebih tinggi rohaninya dibandingkan orang lain. Gereja adalah kumpulan orang berdosa yang sudah dikuduskan dengan sempurna oleh karya Kristus Yesus. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Yang ketiga, poin yang terakhir. Gereja adalah mereka yang terus dikuduskan.
Apakah itu gereja? Gereja adalah mereka yang terus dikuduskan. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa gereja adalah mereka yang telah dikuduskan di dalam Kristus. Disebut pengudusan secara posisi. Atau dalam istilah sederhananya adalah pengudusan awal. Pengudusan posisi ini adalah pekerjaan Kristus sepenuhnya. Ya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesalahan kita. Tapi ini benar-benar pekerjaan Kristus. Murni Kristus. Kita hanya percaya menerima melalui iman. Maka kita diperhitungkan hidup kita. Saat ini gereja bukanlah hanya mereka yang dikuduskan, tetapi juga mereka yang sedang terus dikuduskan. Katakan bersama saya mau terus dikuduskan. Saya nggak mau hanya diposisikan, dikuduskan. Tapi saya mau terus dikuduskan. Saya mau terus dikuduskan. Apa bedanya? Kalau pengudusan awal dikerjakan sepenuhnya oleh Kristus, maka dalam pengudusan yang terus menerus, ini Kristus butuh keterlibatannya kita. Kita dilibatkan, tapi bukan kita penentunya. Halo? Kita dilibatkan oleh Roh Kudus untuk terus hidup dalam kekudusan, tapi bukan kita penentunya. Halo? Allah lah yang penentunya. Allah lah yang mengerjakan hidup kita terus dibawa kepada pengudusan. Semakin hari hidup kita dibuat semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Kalau tadi gereja adalah mereka yang dikuduskan, sekarang gereja adalah mereka yang terus dikuduskan. Kemauan, kita perlu ada kemauan, kerinduan dengan kerendahan hati kita untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus butuh respon saudara dan saya. Maka dari itu, sebagai gereja kita bukan hanya percaya bahwa kita sudah dikuduskan, tetapi kita juga harus meresponi dan bersedia untuk terus dikuduskan hari demi hari. Melalui apa? Pertolongan Roh Kudus. Filipi 2 ayat 13 firman Tuhan berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, dengan tegas, dengan tugas kita meresponi, dengan kerelaan kita meresponi, menjalani ketaatan kita, kita dibawa hidup terus di dalam kekudusan, serupa dan segambar dengan Kristus. Kepada jemaat Allah di Korintus, mereka itu dikuduskan. Paulus sedang mengingatkan, kamu telah dikuduskan. Tapi Paulus juga mengingatin bahwa kepada mereka bahwa, ingat, jangan sombong, jangan berhenti waktu kamu udah mengerti bahwa kamu telah dikuduskan. Perlu terus hidup di dalam kekudusan. Kita bukan hanya dikuduskan, tetapi kita juga dipanggil hidup sebagai orang kudus. Bukan berarti kita adalah manusia yang sempurna. Atau kita adalah orang yang suci, paling suci. Bukan berarti itu. Atau bukan berarti kita hidup nggak ada dosa, bukan itu. Tapi maksudnya ialah kita sudah dipisahkan dari dunia, hidup di dalam Allah. Dan sekarang kita harus hidup sesuai dengan identitas anak Allah. Jika kita tahu bahwa kita sudah dikuduskan secara posisi, status kita di hadapan Allah sudah dipandang kudus oleh Kristus. Maka saya mendorong setiap hidup kita terus belajar untuk taat, setia, sampai Tuhan menjumpai kita. Nah, bahaya yang sering terjadi, banyak orang berpikir gini, tenang aja, Kristus sudah mati buat kita. Jadi meskipun kita hidup di dalam dosa lagi, toh kita udah ditebus, dikuduskan untuk selama-lamanya. Cara berpikir ini adalah cara berpikir yang berbahaya. Cara yang berpikir yang salah. Bagaimana Yesus dimuliakan melalui setiap kehidupan saudara kalau kita hidup tetap dalam hidup yang dosa.
Bagaimana dunia mengenal dan kita menjalankan amanat agung kalau kita nggak pernah menghasilkan buah-buah pertobatan kita? Halo? Kasih karunia itu bukan alasan untuk kita hidup sembarangan. Kasih karunia bukan membuat kita hidup sembrono. Kasih karunia yang kita terima bukan membuat kita hidup mengabaikan ketaatan. Tetapi kasih karunia yang sama itu juga memberikan kita kekuatan, kemampuan melalui apa? Pertolongan Roh Kudus agar kita terus hidup di bawah kekudusan setiap hari. Jadi jangan salah pakai kasih karunia. Jangan salah mengartikan kasih karunia. Kalau kita benar-benar menghargai kasih karunia kita, maka kita hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Yang mau katakan amin. Bukan semakin jauh dari Tuhan. Bukan semakin jauh dari perkumpulan keluarga rohani lainnya. Saya tutup dengan kesaksian. Saya undang teman-teman Praise and Worship. Dulu saya berpikir begini, bahwa gereja itu adalah bangunan. Saya belum lahir baru. Saya nggak pernah dimentorin oleh orang. Saya nggak pernah punya pemimpin rohani yang berbicara dalam kehidupan saya. Jadi saya berpikir bahwa gereja itu adalah bangunan. Tempat ibadah setiap hari Minggu. Orang Kristen. Tapi Tuhan membuka pemahaman yang baru dalam kehidupan saya. Bahwa gereja itu bukan tembok. Gereja itu adalah kita. Saya dan saudara. Kita adalah tubuh Kristus yang hidup. Saya menyadari. Saya mulai melihat ada bagian dari gereja yang harus saya masuk. Saya mengerti akan hal itu. Akhirnya saya memutuskan. Saya nggak mau jadi gereja, datang ke gereja menjadi penonton dan penikmat ibadah gereja. Saya nggak mau datang ke gereja cuma datang menerima, ngambil. Tapi saya mau menjadi bagian daripada gereja. Saya memutuskan untuk terhubung dengan orang-orang percaya lainnya. Di situ saya mulai belajar percaya Kristus dari sudut pandang yang belum pernah saya tahu. Dan saya menemukan tempat terbaik untuk bergereja adalah dalam satu komunitas orang percaya lainnya. Di dalam rumah ini, kita punya komunitas orang percaya lainnya yang kita sebut home. Saya mendorong setiap jemaat Tuhan, datanglah ke gereja bukan hanya sebatas penonton dan penikmat ibadah gereja. Terhubung dengan orang-orang percaya lainnya. Karena saya meyakini gini, di dalam home, kita itu gak pernah sendirian. Di dalam home, kita dipupuk untuk bertumbuh bersama-sama. Di dalam home kita berbuah. Saya nggak pernah, dan saya yakin gini, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh dan berbuah jika kita tidak terpisah, jika hidup kita terpisah dengan orang lain. Bagaimana kita akan tahu buah kita kalau kita nggak pernah terhubung dengan orang lain? Kemarin Pastor Dalim berkata bahwa pohon nggak bisa menikmati buahnya sendiri. Harus ada orang lain yang menikmati buahnya. Dia berkata bahwa ini buah yang baik. Saya meyakini kita tidak bisa bertumbuh dan berbuah jika kita tidak mengasihi orang lain. Bagaimana pembentukan daging ini, waktu Tuhan dorong kita untuk mengasihi orang lain, di saat bersamaan
daging kita merasa bahwa aku nggak mau mengampuni orang itu. Saya meyakini kita tidak bisa bertumbuh dan berbuah jika kita tidak hidup dalam komunitas kerajaan Allah. Saya meyakini bahwa pertumbuhan rohani itu butuh hubungan satu dengan lainnya. Dan buah-buah kehidupan itu dari pertobatan kita itu akan muncul saat kita hidup saling membangun, saling mengasihi, saling menajami, saling menerima satu dengan lainnya di dalam tubuh Kristus. Sekali lagi saya mendorong kita semua, jangan hanya jadi pengunjung. Saya harus ngomong apa adanya. Gereja ini bukan sedang mengajarkan firman-firman Tuhan yang menyenangkan hati setiap saudara dan saya. Gereja ini harus mengajarkan tentang kebenaran. Mau sampai kapan saudara akan pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini? Mau sampai kapan saudara datang hanya menjadi penikmat, ngambil. Tuhan panggil saudara dan saya untuk memberkati orang lain. Amin. 3 poin yang telah kita belajar hari ini. Gereja adalah orang, bukan bangunan. Gereja bukan tentang bangunan atau organisasi. Tapi gereja ialah kita, saya dan saudara. Yang kedua, gereja adalah mereka yang dikuduskan. Saat kita percaya kepada Kristus, kita diposisikan. Kita bukan lagi milik dunia, tetapi kita milik Allah. Yang terakhir, gereja adalah mereka yang terus dikuduskan. Walaupun kita sudah menjadi miliknya Allah, tetapi kita dipanggil terus untuk bertumbuh dan berbuah. Menjalankan amanat agung untuk menjadi berkat orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Amin. Gereja yang berbuah bukan hanya sudah diselamatkan, tapi juga terus diperbarui dengan menghasilkan buah pertobatan. Matius 3 ayat 8 firman Tuhan berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Siapa gereja? Saudara dan saya.